Annyeonghaseyo. Hari ini kita bakal bikin salah satu cemilan populer dari Korea Selatan yang lagi banyak banget dicari. Mochi goreng. Cemilan ini punya tekstur unik. Luarnya renyah, tapi dalamnya super kenyal dan lembut. Cocok banget buat ngemil sore atau buat teman nonton drama Korea. Gampang banget bikinnya. Bahannya sederhana, dan hasilnya dijamin bikin ketagihan. Siapkan 300 gram tepung ketan putih, aku pakai merek Rose Brand. Kemudian campur dengan 70 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder. Kemudian masukkan juga 50 gram gula pasir. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, siapkan 240 ml air panas, tuang separuhnya. Kemudian aduk menggunakan cetong dulu seperti ini sampai tercampur. Kalau sudah, masukkan 50 gram margarin. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah, tuang sisa air panasnya, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian lanjut ulenin menggunakan tangan sampai kalis. Usahakan gunakan sarung tangan plastik supaya nggak lengket. Nah, sudah kalis seperti ini, kemudian tutup, diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, adonan menjadi lentur seperti ini. Nah, di sini aku mau timbang dulu berat adonannya ada berapa, karena aku mau jadi 30 pieces. Atau bisa juga teman-teman kira-kira juga boleh banget ya. Nah, ini ada 674 gram. Kalau dibagi 30 pieces, berarti masing-masing per piecesnya beratnya di kurang lebih di 22 graman. Sudah dapat 22 gram seperti ini, kemudian pipihkan adonan. Lalu berisian, di sini aku pakai keju oles. Ngasihnya jangan dikit-dikit ya teman-teman, agak banyak nggak apa-apa supaya hasilnya tuh makin enak. Nah, kalau sudah kita masukkan secukupnya keju oles, kemudian tutup lalu bulat-bulatkan seperti ini. Kalau sudah, simpan dulu di atas loyang yang sudah dibalur dengan tepung ketan putih. Kemudian lanjut kita timbang lagi adonannya. Atau bisa juga sesuaikan dengan selera untuk besar kecilnya adonan. Kemudian pipihkan sedikit, lalu beri isian keju oles. Atau bisa juga teman-teman ganti dengan keju mozzarella ya, sesuaikan aja. Ini untuk keju olesnya kalau ditimbang kurang lebih di 5 gram ya teman-teman. Karena di sini aku menyiapkan 160 gram keju oles, tinggal dibagi aja 30 pieces. Nah, ini selesai kita bulat-bulatkan semuanya, siap digoreng. Sebelum menggoreng, siapkan taburannya dulu, ada bubuk rasa keju asin dan juga bubuk nori. Panaskan minyak goreng di api kecil. Kalau minyaknya sudah cukup panas, masukkan adonan. Jangan terlalu banyak-banyak, secukupnya aja supaya adonannya bisa kerendam sama minyak. Untuk api kompornya kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah tunggu beberapa detik, jangan dibolak-balik dulu sampai permukaannya tuh cukup kokoh sedikit. Kalau sudah tinggal disenggol seperti ini supaya terpisah satu sama lainnya dan gak saling lengket. Nah, kalau sudah tinggal kita goreng sambil terus diaduk-aduk sampai seperti ini supaya hasilnya bulat dan hasilnya juga bisa mengembang. Jadi kenapa jangan banyak-banyak supaya ada tempat si adonan ini mengembang ya teman-teman. Tuh, jadi adonan itu bagus banget mengembangnya. Tinggal kita goreng aja sampai warnanya agak kecoklatan dan kokoh. Nah, kalau sudah tinggal angkat dan tiriskan. Selagi panas, tabur dengan bubuk rasa keju asin tadi, kemudian campur dengan bubuk nori. Ini aku ambil secukupnya dulu. Kemudian tinggal kita tabur aja bubuk rasa keju asin dan juga bubuk norinya, aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah taruh di atas wadah styrofoam seperti ini, bisa kita isi 5 pieces. Nah, ini bisa banget teman-teman jual di online ataupun di Car Free Day. Nah, seperti ini hasilnya, cocok banget dijadikan ide jualan atau sajian keluarga di rumah. Buat teman-teman yang pengen jualan di sekolahan, bisa ditaruh di wadah donat ukuran kecil seperti itu. Kemudian tabur dengan bubuk keju lagi dan juga bubuk norinya. Ini disajikan selagi hangat ya teman-teman, karena enak banget dinikmati selagi hangat. Secara tampilan menarik banget ya, bentuknya bulat dan mengembang juga. Isiannya ada kejunya yang super lumer, walaupun dingin tetap lumer kejunya ya teman-teman. Rasanya bener-bener enak banget kayak mochi gitu yang versi digoreng tapinya. Ada bubuk kejunya, rasanya ngeju banget teman-teman. Harus cobain di rumah, enak banget pokoknya. Dari modal kurang lebih Rp33.525 jadi 30 pieces, modal per piecesnya jatuh di Rp1.117. Kita bisa jual 2 ribuan aja per piecesnya atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal lidah masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pengen usaha makanan kekinian yang simple, tapi untungnya gede? Yuk cobain usaha kebab, modalnya kecil, tapi bisa dijual mulai dari 3 ribuan. Di video ini aku bakal kasih tahu resep kulit kebab yang lentur, nggak gampang sobek, dan enak banget. Bisa kamu bikin banyak, dan siap jual kapan aja. Siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku menggunakan merek segitiga biru. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam, 3 sendok makan minyak goreng. Ini minyaknya keadaan dingin ya. Masukkan 150 ml air panas, masukkan semuanya. Karena masih panas, kita bisa gunakan centong dulu untuk mengaduknya. Kalau sudah agak hangat, baru kita bisa ulenin menggunakan tangan seperti ini. Tutup dengan kain bersih, biarkan selama 1 jam.
Setelah 1 jam, adonan menjadi lebih lentur seperti nantinya, jadi nggak kaku lagi ya. Sudah lemas seperti ini, kemudian siapkan alas kerja. Olesi pisau dengan sedikit minyak goreng. Potong 2 adonan sama rata, kemudian satu bagiannya ini kita potong menjadi 8 bagian, dan satu bagiannya lagi kita potong menjadi 8 bagian juga. Jadi totalnya ada 16 potongan kecil-kecil. Olesi tipis dengan minyak goreng alas kerja. Ini untuk pertama aja ya, untuk selanjutnya nggak usah. Ini biar nggak lengket aja. Kemudian ambil satu bagian adonan, kemudian bulat-bulatkan. Gilas menggunakan gelas seperti ini. Gilas setipis mungkin ya, supaya nanti kita mendapatkan kulit kebab yang lebar. Supaya nanti hasilnya sama semua bulatnya, aku menggunakan mangkuk yang diameternya sekitar 16 cm. Lalu cetak, posisikan mangkuknya tepat berada tengah-tengah adonan ya, biar nanti hasilnya bisa bulat sempurna. Potong bagian adonan yang berlebih. Ambil adonan yang berlebihnya, kita sisihkan dulu. Jangan dibuang ya teman-teman, ini bisa kita gunakan lagi. Sekarang sebelum kita angkat adonannya, oles tipis teflon dengan sedikit margarin. Kemudian nyalakan di api kecil. Nah ini dia, langsung aja kita angkat mangkuknya, kemudian ambil adonan menggunakan pisau seperti ini. Segera angkat adonan, lalu masukkan ke dalam teflon yang sudah panas. Oles tipis di atasnya dengan sedikit margarin, supaya nanti hasilnya nggak begitu kering ya, jadi agak lembab gitu. Kemudian kita masak di api kecil aja, tapi jangan terlalu kecil-kecil banget juga, seperti ini apinya. Kemudian langsung kita cek bagian bawahnya, kalau sudah agak matang seperti ini, balik. Lihat lagi bagian bawahnya, kalau sudah sama-sama matang bisa diangkat. Selesai dimasak semua kulit kebabnya, dapat 18 lembar kulit kebab. Nah kalau jualan kita bisa masukkan dalam wadah tertutup seperti ini. Sekarang siapkan sosis. Di sini aku menggunakan sosis yang panjangnya kurang lebih sekitar 12 cm sebanyak 9 piece. Belah satu sosis menjadi 2 bagian seperti ini. Dari 9 piece sosis ini menghasilkan 18 potongan sosis. Langsung aja siapkan margarin, panaskan di atas teflon. Kemudian masukkan potongan sosis tadi. Ini kita masak sosisnya sampai matang. Siapkan 1 lembar kulit kebab, kemudian masukkan selada. Ini daun seladanya ukurannya cukup besar ya, kita belah aja 2 bagian seperti ini. Kemudian kalau bagian bawahnya kepanjangan bisa kita potong. Kemudian masukkan sosis, masukkan juga timun, kemudian kasih sedikit aja irisan kol. Masukkan juga saus sambal, kemudian mayones. Gulung seperti kita melihat penjual kebab pada umumnya, seperti ini. Kalau daun seladanya ukuran kecil nggak usah dipotong lagi ya, kita cukup buang bagian ujungnya aja seperti ini supaya sama panjangnya dengan kulit kebabnya. Kemudian masukkan timun, sosis, kemudian irisan kol. Lalu masukkan saus sambal, atau kalau teman-teman suka juga bisa menggunakan saus tomat. Kemudian jangan lupa masukkan mayonesnya, kemudian gulung. Siapkan teflon datar seperti ini, kemudian oles dengan margarin. Setelah teflonnya sudah cukup panas, masukkan kebab. Ini kita masak di api sedang cenderung kecil aja ya, supaya nggak mudah gosong. Oles lagi dengan margarin, supaya kulit kebabnya nggak begitu kering, jadi lembab ya. Nah ini kalau sudah bagian bawahnya sudah matang, bisa dibalik. Kita masak lagi sampai agak matang lagi. Kalau sudah matang, ini bagian pinggirannya bisa kita balik. Jadi kita bikin untuk keseluruhannya itu matang ya teman-teman, jadi nggak ada yang mentah. Selain itu juga hasil dari kulit kebabnya juga garing, empuk, enak banget pokoknya. Nah ini sudah kita balik seperti ini pinggirannya. Kemudian bagian pinggir satunya lagi kita balik lagi. Jadi untuk ke semua sisinya itu benar-benar kita masak ya. Karena kita masaknya menggunakan teflon datar, jadi kita bisa masaknya 4 sekaligus kebab seperti ini ya. Jadi anak-anak nggak bakal antri untuk membeli kebab ini. Kita tunggu lagi sampai matang. Ini masaknya pun nggak begitu lama ya teman-teman, karena kita masak di api sedang cenderung kecil, jadi cepat matangnya. Nah ini kalau sudah matang bisa diangkat, kemudian masukkan ke dalam kertas kemas yang sudah kita buat. Cocok banget deh jual di sekolahan maupun di pinggir jalan.